habis-habisan. Setiap bongkaran warung saya lagi yang kena, bongkaran warung saya. Udah berapa 3 kali bongkaran, kali Bu? dibongkar warung saya, tapi ormas nggak pernah dibongkar. Alasannya apa? Pos. Pemerintah Kota Bekasi melakukan penertiban ratusan bangunan liar yang berada di sepanjang bantaran Kali Jati Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Penertiban sempat bersitegang antara warga dengan petugas, dikarenakan adanya 4 bangunan semi permanen yang masih berdiri kokoh digunakan sebagai posko ormas di Jalan Kali Jati Raya lolos dari gusuran, membuat warga marah. Namun setelah adanya instruksi dari PLT Wali Kota Bekasi, dengan adanya mediasi akhirnya keempat bangunan tersebut ikut digusur. Selama 2 hari, proses penertiban yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi dengan mengerahkan petugas Satpol PP Kota Bekasi melibatkan beberapa petugas keamanan dari Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507 Bekasi, dan Dishub. Belum ya. Ada yang harus dimediasikan, ya, sampaikan. Nanti lebih lanjut terus sampaikan. Ya. Nggak ada. Dilakukan mediasi untuk lapak-lapak. Ya, ada permasalahan yang memang harus diselesaikan. Ya. Ya, nantilah kita sampaikan. Ya, semua yang di bantaran kali harusnya dibongkar kan. Cuman memang ada satu dan lain hal dari teman-teman ormas ya, untuk diminta dia tidak dibongkar dulu. Tapi sepanjang yang dipakai untuk lapak, kita coba bersihkan. Nanti rencananya kita buat taman, kalau perlu kita lebarkan ini badan jalan. Artinya kita buat memang ruang-ruang publik di tanah-tanah yang masih jadi milik negara. Kepentingan pemerintah itu akan menyediakan sedemikian rupa ruang publik dan ruang untuk lalu lintas. 970, sekitar 970 meter. Iya, mungkin hanya beberapa puluh meter nanti yang tidak kita bongkar dulu. Tapi ke depan akan kita buat lebih baik lagi. Artinya pembongkaran ini tetap kita laksanakan hari ini, mulai dari ujungnya sebelah sana, ujung sisi utara. Komplain Pak, masyarakat komplain gara-gara ini nggak dibongkar juga. Katanya pemerintah takut sama ormas. Oh nggak bisa. Jadi ada sisi stabilitas yang ini. Kalau takut sama ormas enggak. Ya, karena pemerintah dulu sama-sama, ormas itu juga bagian dari kelompok masyarakat yang harus kita bina gitu. Ya. Kalau alasan lebih konkretnya Pak, yang 4 ini yang nggak dibongkar ini kenapa Pak alasannya? ya sementara mereka minta diperlakukan sama dengan yang seberang gitu. Ya, jadi artinya pemerintah ini duduk di atas semuanya gitu. Tapi kan kemungkinan juga yang bangunan-bangunan yang ada di seperti yang ada sekarang mau dibongkar ini mungkin permintaannya juga sama Pak, diperlakukan sama dengan yang seberang, bukan hanya ormas. Ya, nanti kan kita akan melakukan approachment lagi, pendekatan lagi ke mereka semua. Jadi membuat persepsi yang sama bahwa pemerintah itu tidak akan pernah punya niat jelek, punya niat baik menata kota ini gitu. Karena kan semua kan bertahap semua kan. Ya kalau kita punya plan A, pasti ada plan B yang lebih besar lagi, plan C lebih besar lagi. Terkait penertiban bangunan liar yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi, yang ramai berbagai pemberitaan di media terkesan pemerintah tebang pilih kepada ormas. Namun hal itu membuat Ketua Aliansi Ormas Kota Bekasi Anwar Sadat angkat bicara. Ketua Aliansi Ormas dan LSM Kota Bekasi mewakili teman-teman ormas mau mengklarifikasi terkait dengan statement atau berita-berita bahwa pemerintah Kota Bekasi pilih kasih antara ormas dengan warga. Proses ini terjadi terkait dengan penggusuran bantaran Kali Jati yang berada di Kayuringin, ya, bantaran Kali Jati ya di Bekasi Selatan. Sebenarnya proses ini saya mewakili teman-teman ormas, tidak sedikit pun teman-teman ormas ya menghalangi proses program pemerintah terkait normalisasi. Ini disebabkan bahwa menurut saya ada beberapa hal yang terkait dalam proses ini. Yang pertama terkait dengan sosialisasi instansi pemerintah di bawah yang mungkin kurang mengena kepada lapisan yang paling bawah, baik itu
masyarakat, kedua juga tentang teman-teman ormas. Kronologisnya memang kemarin bahwa di lokasi tersebut ada beberapa teman-teman ormas yang mempunyai posko. Ada EPR, ada PP, ada Gibas, ada PPKB Banten. Ya. 4 ormas ini sebenarnya kalau misalkan harus dipahami dan diteliti bahwa keberadaan teman-teman di situ mempunyai manfaat yang cukup besar. Karena apa? Satu contoh bahwa di EPR dibangun musola, bahkan ada pengajian. Di Gibas, di PP, bahkan di BPKB Banten pun sama, ada ruang untuk taklim, untuk kumpul-kumpul yang sifatnya sosial. Itu pertama. Yang kedua, yang kita dengar lokasi tersebut itu sebelum ada posko-posko ormas pernah ada kejadian terkait pembegalan. Dan setelah berdirinya posko tersebut, alhamdulillah sampai saat ini lokasi tersebut kondusif dan aman. Itu merupakan salah satu fungsi dan manfaat keberadaan ormas di wilayah tersebut. Jangan dipelintir bahasanya bahwa pemerintah Kota Bekasi pilih kasih dengan ormas. Saya tekankan kembali bahwa informasi ini salah. Kami teman-teman ormas yang mengerti proses ya program pemerintah atau dasar-dasar hukum terkait dengan permasalahan tersebut tidak pernah ya menghalang-halangi proses tersebut. Keberadaan kami kemarin soplos dengan keadaan bahwa lokasi tersebut akan digusur hanya bisa memberikan satu bahwa kita menjelaskan ini loh bahwa keberadaan kami di sini tidak serta-merta di sini berada tanpa adanya kepentingan, artinya tanpa adanya manfaat. Karena teman-teman ormas bahu-membahu juga. Contohnya lokasi tersebut steril dan bersih. Tidak ada yang namanya buang sampah sembarangan. Mereka berpacu untuk sama-sama membantu. Salah satunya itu menjaga kebersihan terutama. Sekali lagi saya tekankan bahwa kami selaku ormas yang ada di Kota Bekasi yang tergabung dalam aliansi, jangan pernah berpikir bahwa ormas itu menjadi kesayangannya pemerintah. Itu tidak. Bahkan kami selalu mengkanter, ya, mengkritik, bahkan sebagai kontrol sosial apabila jalan pemerintah dalam melakukan prosedur, melakukan program yang ada di Kota Bekasi ini salah. Kami dengan Bapak Tri Ardianto selaku PLT Wali Kota Bekasi selalu bersinergi, bahkan sampai ke bawahnya, baik kepala dinas, bahkan kelurahan, kecamatan. Sementara saat ini penertiban tersebut berlangsung sebanyak 105 bangunan liar yang digusur oleh pemerintah Kota Bekasi yang akan diperuntukkan ruang terbuka publik.